Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa ditambah taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita belajar membaca kitab. Pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Mughnil Muhtaj, karya daripada Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Kitab Mughnil Muhtaj ini adalah salah satu daripada syarah kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Pada kesempatan ini yang akan dibahas ialah mengenai lebih utama mana menjadi imam sholat antara orang yang ahli fikih dan orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahhu annal afqaha fi babis sholati wa illam yahfad qur'anan ghairal fatihati aula minal aqra'i. Wal asahhu, dan menurut pendapat yang paling sahih, pendapat yang asoh, annal afqaha, bahwasannya orang yang paling mengerti, orang yang paling faham fi babis sholati, di dalam bab salat, wa illam yahfad, walaupun dia tidak hafal Qur'anan terhadap Al-Qur'an, ghairul fatihati, selain surah Al-Fatihah, aula, yaitu lebih utama, maksudnya lebih utama menjadi imam sholat minal aqro'ih, daripada orang yang paling qori. Al-aqro', orang yang paling qori itu adalah, kalau dalam kitab Al-Mahalli atau kitab Kanzur Raghibin, syarah daripada Minhajut Thalibin juga, itu adalah aktsar Qur'anan, orang yang paling banyak, orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi pada intinya, berdasarkan pendapat yang paling sahih di dalam madhab Syafi'i, bahwasannya orang yang paling mengerti terhadap bab sholat, seputar sholat, permasalahan-permasalahan sholat, walaupun dia hanya hafal surah Al-Fatihah saja, tidak hafal surah yang lain, itu lebih utama menjadi imam daripada orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, yang mana dia bukan ahli fikih, begitu. Wa in hafizah jami'al Qur'ani, walaupun dia hafal seluruh Al-Qur'an, dia hafal, ya, cuma dia bukan ahli fikih, begitu. Mengapa kok lebih utama orang yang ahli fikih, maksudnya orang yang lebih faham di dalam bab sholat, sementara ia hanya hafal surah Fatihah saja? Mengapa dia lebih utama daripada orang yang lebih banyak hafalannya, walaupun dia hafal seluruh Al-Qur'an? Alasannya ialah li'annal hajata ilal fiqhi ahammu, karena kebutuhan terhadap kefahaman di dalam masalah sholat ini lebih penting. Liqaunil wajibih minal qur'ani fi sholati mahsuron, karena di dalam sholat itu Quran yang wajib dihafal, yang wajib diketahui ialah mahsuron, itu hanya terbatas, hanya surah Al-Fatihah saja yang wajib diketahui, begitu. Tidak wajib mengetahui surah yang lain, begitu ya. Hanya hanya surah Al-Fatihah saja. Wal hawaditsu fiha la tanhasiru, sedangkan kejadian-kejadian yang tak terduga di dalam sholat itu tidak bisa terdeteksi, itu tidak bisa dijangkau. Apapun bisa saja terjadi ketika dalam sholat. Maka kalau tidak paham terhadap fikih sholat, maka akan berantakan nanti, begitu. Wali taqdimihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fi sholati ala ghairihi ma'a wujudi man huwa ahfadhu minhu lil Qur'ani. Juga alasannya adalah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lebih mengedepankan Abu Bakar menjadi imam sholat, ya, daripada orang lain, yang mana orang lain itu lebih hafal terhadap Al-Qur'an daripada Abu Bakar. Jadi itulah teman-teman sekalian terkait dengan manakah yang lebih utama menjadi imam sholat, antara orang yang lebih mengerti terhadap permasalahan sholat, lebih mengerti terhadap bab sholat,
walaupun dia hanya cuma hafal surah Al-Fatihah saja, dan orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, bahkan sampai hafal seluruh Al-Qur'an, cuma dia tidak mengerti, tidak paham terhadap bab sholat, tidak mengerti terhadap fikih sholat. Maka berdasarkan pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling asoh ialah yang lebih utama adalah orang yang lebih mengerti, yang lebih paham terhadap permasalahan sholat, terhadap bab sholat, walaupun dia hanya hafal surah Al-Fatihah saja. Oleh karena itu bagi yang sudah hafal Al-Quran ya juga baik ya. Ini bukan berarti menjelekkan atau memojokkan orang yang hafal Al-Quran, tidak. Tapi alangkah lebih baiknya bagi yang sudah hafal Al-Quran juga belajar tentang fikih, khususnya ialah fikih sholat begitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pembahasan yang sederhana dan singkat ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.